Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin membahas tentang masalah yang berkaitan dengan long COVID, ya long COVID atau kita anggap sebagai prolong COVID symptoms ya, di mana sebenarnya sudah mulai dikenali dari sejak tahun lalu, sejak kasusnya mulai meningkat dan juga banyak di antara sejawat dokter juga yang terkena. Saya ingat sekali tulisan dari Profesor Dr. Arif Faryal Syam. Beliau seorang dokter gastrointestinal, ya, dokter penyakit dalam, seorang guru besar, menulis tentang long COVID ini, ya, yang merupakan salah satu hal yang mungkin perlu dipahami dan dilihat sebagai hal yang bisa mungkin terjadi pada hampir lebih dari 10% pasien yang sembuh dari COVID-19. Nah, kemarin saya sempat membaca ulang kembali apa yang beliau tulis di Kompas pada sekitaran Desember, dan pada kesempatan itu saya membaca bahwa gejala psikosomatik terkait dengan kecemasan pasca COVID ini juga sering menjadi salah satu bahasan dan bagaimana mengelolanya kalau itu berkaitan dengan kondisi long COVID. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua berkaitan juga dengan apa yang saya dapatkan di dalam praktek sehari-hari, khususnya belakangan ini berkaitan dengan gejala-gejala long COVID. Ini ada satu diagram yang dibuat, ya, suatu grafik desain yang dibuat terkait dengan kondisi long COVID dan dampaknya pada otak dan psikologis atau kejiwaan. Kalau kita melihat apa yang ditulis oleh berbagai dokter dan jurnal terakhir terkait dengan masalah neuropsikiatri, ini karena obat yang belum ada untuk COVID-19 ini, maka sebenarnya pemberian obat itu lebih dominan untuk mengatasi gejala. Pada saat orang terkena COVID-19, maka gejala yang ada pada orang tersebut itu bisa beda-beda. Ya, makanya dibilang dulu COVID ini sebagai great imitator atau peniru yang ulung. Jadi si A, B, C, dan D misalnya ada 4 orang itu kena COVID dengan latar belakang genetik, dengan latar belakang komorbid, dengan latar belakang kondisinya yang berbeda-beda setiap orang, termasuk kondisi fit dan kejiwaannya, maka hasilnya juga akan berbeda. Namun kalau kita lihat memang dalam keadaan COVID itu mempengaruhi otak, dia akan bisa mengalami gejala-gejala seperti ini. Ya, sakit kepala dan pusing, kejang-kejang, bahkan sampai bisa gejala psikosis atau pada keadaan tertentu bisa mengalami delirium dan meningkatkan risiko terkena Alzheimer pada kasus yang berat. Nah, kemarin sempat dibahas juga mengenai brain fog atau kabut otak, ya. Jadi orang itu mengalami gangguan memori, kebingungan, ya, gangguan konsentrasi, dan gangguan kognitif atau daya pikir serta nyeri kepala. Di dalam laporan Pain Reports tahun 2021 bulan Februari, dikatakan bahwa statistik gejala neurologis pada penderita long COVID-19 ini adalah terkait dengan penurunan kesadaran, kemudian sakit kepala, anosmia, ya, stroke, ya, pada kondisi yang berat, dan meningitis encephalitis. Jadi kalau begini, teman-teman harus perhatikan dulu bahwa ternyata masalah COVID ini memang ada problem yang dampaknya ke otak. Ya, jadi kita nggak buru-buru nih mengatakan bahwa long COVID ini adalah bagian dari gejala yang berkaitan hanya terkait dengan kondisi misalnya psikologis kecemasan. Ya, tidak ya, karena ternyata ada. Maka daripada itu, Prof. Ari juga di dalam laporan premiumnya Kompas itu mengatakan bahwa kita perlu periksa dulu nih dasarnya dari gejala tersebut. Apakah memang gejalanya tersebut ada dasarnya atau tidak? Apakah misalnya kalau dia gejalanya di lambung, di endoskopi ada problem atau tidak?
Kalau gejalanya adanya di kepala, ya seperti tadi nyeri kepala, brain fog, gangguan konsentrasi, bahkan sampai psikosis, apakah itu ada problemnya terkait dengan itu atau tidak? Ini yang penting.